Nah, biar tetap produktif meski di rumah aja, nonton video ini sampai habis karena kita akan membahas beberapa model prediksi kesehatan daerah aliran sungai yang biasanya digunakan dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan daerah aliran sungai adalah kesehatan dari suatu daerah aliran sungai. Hingga saat ini sudah banyak model daerah aliran sungai atau hidrologi yang telah dikembangkan untuk memprediksi kesehatan atau kualitas dari suatu daerah aliran sungai. Baik itu dilihat dari tingkat erosi, sedimentasi, juga kualitas airnya. Lalu, apa saja sih model prediksi kesehatan daerah aliran sungai? Keep watching this video because we will discuss 6 watershed health prediction models. Nah, yang pertama adalah USEL, Universal Soil Loss Equation. Model ini dirancang untuk memprediksi rata-rata erosi tanah dalam jangka waktu yang panjang. Model ini berfungsi untuk menentukan kelayakan tindakan konservasi tanah dalam perencanaan lahan dan untuk memprediksi non-point sediment losses yang dalam hubungannya dengan pengendalian polusi. Lalu bentuk erosi apa saja sih yang dapat diprediksi menggunakan model ini? Bentuk erosi yang dapat diprediksi adalah bentuk erosi alur atau lembar. Menurut Wishmeyer dan Smith pada tahun 1978, mereka mengatakan bahwa model ini tidak dapat memprediksi pengendapan dan juga tidak dapat memperhitungkan hasil sedimen dari erosi parit, tebing sungai, dan dasar sungai. Model USEL ini menggunakan persamaan empiris sebagai berikut. Kelemahan dari model ini adalah model ini dinilai tidak efektif jika diaplikasikan di luar kisaran kondisi di mana model ini dikembangkan. Ketika model ini beradaptasi pada lingkungan yang baru, mereka memerlukan investasi sumber daya dan waktu untuk mengembangkan database yang dibutuhkan untuk dijalankan. Lalu kelebihan dari model ini apa sih? Kelebihannya adalah model ini lebih mudah dikelola, relatif sederhana, dan juga jumlah masukan atau alat parameter yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan model-model lainnya yang bersifat lebih kompleks. Nah, yang kedua adalah MUSL, Modified Universal Soil Loss Equation. Model ini merupakan pengembangan dari metode USEL, di mana model ini berfungsi untuk menduga laju sedimentasi. Tetapi metode ini agak berbeda dengan metode USEL, di mana ketika menentukan besar erosi, metode MUSL ini tidak menggunakan faktor energi hujan, melainkan menggunakan faktor limpasan. Kelebihan dari metode MUSL ini adalah metode ini lebih mudah dioperasikan dan jumlah operasi yang dibutuhkan relatif sedikit. Oleh karena itu, hingga saat ini masih banyak yang menggunakan metode MUSL ini, khususnya di Indonesia. Kekurangannya hampir sama dengan metode USEL, di mana metode ini dinilai tidak efektif jika diaplikasikan di luar kisaran kondisi di mana metode ini digunakan. Yang ketiga, model GAS, Griffith University Erosion System Template. Model ini adalah model yang berdasarkan pendekatan proses erosi yang mempengaruhinya, yaitu daya pelepasan partikel tanah oleh butir-butir hujan dan aliran permukaannya sebagai agen utama penyebab erosi tanah. Persamaan empiris yang disederhanakan oleh model GAS ini adalah sebagai berikut. Kelebihan dari metode ini adalah terakomodasinya fungsi filter sedimen, di mana faktor erodibilitas tanah yang digunakan lebih pasti atau akurat. Kekurangan dari metode ini adalah input data atau model yang digunakan masih sangat banyak. Keempat, model ANSWER, Aerial Non-Point Source Watershed Environmental Response Simulation. Model ini merupakan sebuah model hidrologi dengan parameter terdistribusi yang mensimulasikan hubungan hujan limpasan dan memberikan dugaan hasil sedimen. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, dapat mendeteksi sumber-sumber erosi di dalam daerah aliran sungai. Yang kedua, sebagai paket program komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan simulasi hujan limpasan dari berbagai perubahan kondisi penggunaan lahan dalam daerah aliran sungai. Yang ketiga, model ini sesuai untuk diterapkan pada lahan pertanian
hutan maupun perkotaan. Dan yang terakhir adalah metode ini dapat diterapkan pada daerah aliran sungai dengan ukuran lebih kecil dari 10.000 hektar. Kekurangan dari metode ini adalah yang pertama, erosi dari saluran belum dapat diperhitungkan ke dalam model. Yang kedua adalah batas grid kemungkinan tidak menggambarkan batas yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah karena hanya untuk individual event, contohnya kejadian hujan, maka model ini tidak memiliki submodel untuk evapotranspirasi. Selanjutnya, yang kelima adalah model AGNPS, Agricultural Non-Point Source Pollution. Model ini merupakan gabungan antara model distribusi dan model rangkaian. Artinya, penyelesaian persamaan keseimbangan massa dikerjakan secara simultan di seluruh sel, dan air serta polutan ditelusuri dalam rangkaian aliran di permukaan lahan dan di saluran secara berurutan. Salah satu fungsi model ini adalah untuk memprediksi erosi dalam skala daerah aliran sungai dan sedimentasi yang telah banyak digunakan. Kelebihan dari model ini adalah yang pertama, dapat memprediksi erosi dengan hasil akurat di seluruh das berdasarkan parameter terdistribusi yang digunakan. Yang kedua adalah dapat mensimulasikan berbagai kondisi biofisik daerah aliran sungai secara bersamaan. Yang ketiga adalah hasil prediksi model dapat meliputi aliran permukaan, hasil sedimen, kekurangan N dan P, serta kebutuhan oksigen kimiawi. Dan yang terakhir adalah dapat memprediksi daerah aliran sungai sampai mencapai luas 20.000 hektar atau sebanyak 2.500 sel. Kekurangan dari model AGNPS ini adalah yang pertama, input model yang digunakan masih sangat banyak. Yang kedua adalah keluaran aliran permukaan hanya berupa volume atau debit, tidak bisa menghasilkan hidrograf. Dan yang ketiga adalah keluaran untuk sedimen dan erosi menggunakan satuan yang terlalu tinggi, yaitu ton. Dan desimal yang digunakan terlalu sedikit, hanya 1. Dan yang terakhir adalah model HEC HMS, Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System. Model ini dirancang untuk mensimulasikan hujan limpasan, terutama untuk daerah aliran sungai dengan pola dendrit. Pola dendrit seperti ini, guys. Kelebihan dari model ini adalah estimasi parameter relatif lebih singkat karena tersedia komponen untuk melakukan optimasi secara otomatis. Dan kekurangan model ini adalah penyusunan struktur model ini relatif lebih rumit. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai 6 contoh model prediksi kesehatan daerah aliran sungai yang biasanya digunakan dalam pengelolaan DAS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.